Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, para dewan juri yang terhormat, dan para hadirin sekalian yang hadir pada kesempatan ini. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya membawakan sebuah dharma wacana yang berjudul Pluralisme Hindu dalam Bingkai Hindu Nusantara. Sebelum saya membawakan dharma wacana ini, izinkan saya menyampaikan salam panganjali, Om Swastiastu, Om Awik Namastu Namo Sidem, Om Sidirastu Tatastu Yanamah Suwahe. Para hadirin sekalian, Hindu adalah sebuah agama yang sangat menghargai pluralisme dan berkembang melalui pluralisme tersebut. Hindu tidak pernah mempatenkan suatu kebudayaan, bahasa, atau ritual tertentu menjadi lambang atau tanda resmi dari agama tersebut. Pluralisme sesungguhnya merupakan identitas, ciri khas, atau karakter Hinduisme. Hindu dengan pedoman Wedanya sangat universal, dapat menjembatani berbagai perbedaan lokasi, kultur, budaya, dan tradisi yang berbeda-beda pada setiap tempat dan lokasi di dunia, terkhususnya di Nusantara ini. Weda telah menjabarkan dengan sangat baik tentang konsep ketuhanan di dalam Hindu. Hal ini tercermin dari beberapa penggalan sloka berikut. Ekam eva satwiprah bahuda wadanti. Tuhan hanya satu, tidak ada duanya. Chandogya Upanishad, Adhyaya 4, sloka 2.1. Eko narayanat nadwityo asti kaschit. Hanya ada satu Tuhan, sama sekali tidak ada duanya. Weda Sangraha. Bineka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Berbeda-beda tetapi satu, Dharma itu tidak ada yang kedua. Jadi para hadirin jelaslah bahwa Tuhan itu Esa. Manusia yang menyebutnya dengan berbagai atributnya. Bahwa perbedaan yang ada adalah sebuah kekayaan yang harus dijembatani. Hadirin sekalian, pluralisme Hindu dalam bingkai Hindu Nusantara tentunya tidak terlepas dari perkembangan agama Hindu di dunia. Hal ini dimulai dari penggalian di Mesir, di mana ditemukan sebuah inskripsi yang berisi perjanjian antara Ramses II dan Hittites. Dalam perjanjian ini, Maitra Waruna sebagai gelar manifestasi Hyang Widi di dalam Hindu disebut-sebut dalam Weda dianggap sebagai saksi sejarah awal perkembangan agama Hindu di luar India. Menurut penelitian geologi, gurun Sahara di Afrika Utara ialah lautan yang telah mengering. Kata Sahara berasal dari bahasa Sanskerta, Sagara yang berarti lautan. Penduduk asli Meksiko yaitu suku Aztec mengenal dan merayakan hari raya Ramakrishna yang bertepatan dengan perayaan Navaratri di India. Penduduk asli Peru yakni suku Inka, di mana kata Inka berasal dari bahasa Sanskerta Ina yang berarti matahari. Hal ini telah jelaslah bahwa suku Inka adalah pemuja Dewa Surya. Para penduduk asli di Australia mengenal nyanyian yang melambangkan tarian Shiva. Nah, bagaimana di Indonesia? Data sejarah menyebutkan Resi Agastya pernah menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Para ahli sejarah berkesimpulan masuknya agama Hindu di Indonesia terjadi pada awal-awal tahun Masehi. Meskipun tak ada bukti tertulis ataupun peninggalan benda-benda purbakala dari kehidupan keagamaan saat itu. Kehidupan keagamaan di Indonesia dapat diketahui pada abad 4 Masehi dengan ditemukannya 7 buah prasasti dari kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Adapun ketujuh buah yupa ini, prasasti ini yaitu prasasti Caruteum, prasasti Kebun Kopi, Jambu, Pasir Awi, Muara Cianten, Tugu, dan Lebak. Di mana ketujuh prasasti ini menggunakan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Perkembangan agama Hindu di Jawa Tengah dapat dibuktikan dengan adanya prasasti Tukmas di lereng Gunung Merbabu. Sedangkan di Jawa Timur dibuktikan dengan adanya prasasti Diono berangka 682 Saka. Dan bangunan suci
peninggalan kerajaan Hindu tertua, yakni Candi Mendut di Malang. Nah, bagaimana dengan di Bali? Pulau Bali sendiri baru mendapat sentuhan dari para pendeta-pendeta Hindu pada abad 8 Masehi. Adalah Resi Agastya, adalah Resi Markandeya yang bertempat tinggal di Gunung Raung. Beliaulah yang pertama kali datang ke Bali dan menyebarkan agama Hindu. Beliau membuat Pura Murua yang berarti permulaan di daerah Gianyar. Selanjutnya Empu Kuturan berhasil menyatukan 9 sekte Hindu yang ada di Bali pada masa pemerintahan Raja Dharma Udayana. Berdasarkan Prasasti Kintamani berangka 880 saka dan Prasasti Belanjong 914 Masehi. Adapun ke-9 sekte ini yakni Sora, Ganapataya, Siwasidanta, Boda, Sakta, Bhairawa, Tantrayana, Linggayana, dan Waisnawa. Oleh Empu Kuturan, ke-9 sekte ini disatukan menjadi Trimurti yang dimana adalah 3 dewa tertinggi Hindu yang kita kenal pada saat ini. Di mana Dewa Brahma berstana di Puro Desa, Dewa Wisnu berstana di Puro Puseh, dan Dewa Siwa berstana di Puro Dalem. Selanjutnya Empu Kuturan dan Raja Dharma Udayana mengeluarkan bisama atau sabda suci ke seluruh desa dan perkampungan yang ada di Bali agar membangun Trikahyangan. Oleh karenanya Empu Kuturan dianggap sebagai bapak pluralisme Indonesia. Selanjutnya pada abad ke-15 Dahyang Nirarta datang dari kerajaan Majapahit dan menyatukan ketiga konsep tersebut menjadi Padmasana atau Pelinggih yang kita kenal hingga saat ini. Dahyang Nirarta kemudian menyebarkan dan meneguhkan agama Hindu dari timur Pulau Jawa hingga ke Kepulauan Kei di Papua. Apa kabar Hindu saat ini? Saat ini di Indonesia kita mengenal ada Hindu Kejawen, Hindu Bali, Hindu Kaharingan, dan Hindu Tolotang. Juga ada beberapa kepercayaan lainnya yang adalah lokal jenius yang bernafaskan Hindu. Meskipun tata cara peribadatan, ritual, bahasa yang digunakan itu berbeda. Bagaimana Hindu dengan konsep pluralisme dan keuniversalannya dapat menjebatani, merangkul, dan berakulturasi dengan lokal jenius, dengan agama-agama lokal yang ada di Nusantara ini. Seperti yang Anda lihat, saya mengenakan pakaian adat Sumba. Pada kesempatan ini saya akan sharing kepercayaan lokal yang ada di Pulau Sumba. Nah, kalau di NTT sendiri yang sudah kita kenal tentunya ada kepercayaan Helong di timur dan Marapu di Pulau Sumba. Bagaimana dengan kepercayaan Marapu? Apakah ini identik? Apakah ini bisa dikatakan sebagai Hindu juga? Kepercayaan Marapu sangat erat kaitannya dengan masyarakat Pulau Sumba. Di mana menurut sejarahnya masyarakat Pulau Sumba ini berasal dari daerah Lio di Kabupaten Ende, menyeberang ke Pulau Sumba dan bermukim di satu perkampungan di Sumba Timur, selanjutnya menyebar ke seluruh Sumba. Nah, kata Marapu sendiri bermakna segala sesuatu yang dihormati, dihargai, dan ditakuti. Bagaimana tentang konsep ketuhanan yang ada di Marapu? Apakah sama dengan Hindu? Apakah ada konsep Cintia? Apakah ada konsep Acintia? Di dalam Marapu juga mereka memuja banyak dewa. Namun ada 2 dewa yang memiliki kedudukan tertinggi, yang disebut Marapu Ina Marawi, Marapu Amamawolo. Ibu yang memintal kehidupan, ayah yang memelihara kehidupan. Jadi jelaslah bahwa Tuhan dimaknai sebagai Ia yang memberi dan memelihara kehidupan setiap makhluk ciptaannya. Ini tentu relevan dengan konsep Cintia di dalam agama Hindu. Di dalam Marapu juga ada pemahaman lain bahwa Tuhan dimaknai sebagai Marapu Dapa Tekingara, Marapu Dapa Somatama. Ia yang tidak disebutkan namanya tidak dapat terfikirkan. Nah, ini sudah jelas, ini konsep ketuhanan Acintia di dalam Marapu. Sungguh luar biasa.
Bagaimana dengan fakta lainnya? Apakah ada sistem warna di dalam Merapu? Ada. Jawabannya ada. Jika kita di Hindu, kita mengenal sistem warna, Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Di dalam Merapu mereka mengenal dua pembagian, yakni ada Ata dan ada Rato. Ata ialah para pengikut, Rato terdiri dari para pemuka agama. Nah, ini pembagian fungsi di dalam keagamaan. Jadi ini sama seperti di Hindu juga. Selanjutnya, bagaimana dengan media yang digunakan dalam pemujaan? Apakah ada penggunaan media juga di dalam Merapu? Ada. Di dalam Merapu mereka menggunakan siri, pinang, hewan berkaki 2, hewan berkaki 4 sebagai bentuk wujud persembahan, wujud cinta kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, perwujudan ini tentu kita kenal juga di dalam Hindu. Selanjutnya, apakah ada konsep Trihita Karana di dalam Merapu? Ada. Ada. Konsep Trihita Karana di dalam Merapu diwujudkan dengan pemujaan kepada Dewa Merapu Sorapaha, penolong dan pemberi kehidupan yang bersemayam di hutan. Bersemayam di hutan. Bahwa pengikut Merapu diwajibkan untuk menjaga keharmonisan antara alam, manusia, dan Tuhan melalui pemujaan-pemujaan tersebut. Pemuja Merapu haruslah menjaga kelestarian alam ciptaan Tuhan. Inilah kekayaan kita di NTT. Sesuatu yang tentunya sangat sesuai sebenarnya dengan Hindu. Maka jelaslah Hindu dengan konsep desa, kala, patranya dapat menjawab berbagai tantangan, dapat menjembatani keuniversalan, pluralisme yang ada pada setiap kepercayaan lokal yang ada di Pulau Sumba ataupun di NTT ini. Maka saudara-saudara, pesan saya, Hindu itu kuat, Hindu itu besar. Hindu itu dapat menjawab tantangan apapun. Hindu itu jawaban. Tidak ada yang terjawab, tidak ada yang tak terjawab di dalam Hindu. Maka banggalah menjadi Hindu. Sekian dan wacana yang dapat saya bawakan. Pada kesempatan ini saya akhiri dengan Parama Santi. Om Shanti 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 Om.